Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya diberikan kesempatan yang kesekian kali untuk bisa berbicara di masjid yang bahagia, masjid yang kita muliakan ini. Pertama-tama kita tetap mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sholat subuh berjamaah di Masjid Anas ini. Banyak kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa istiqomah untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah juga kita ucapkan kepada pendiri masjid ini yang sudah memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di masjid yang mulia ini. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba, ya Pak Tok ya, mencoba, karena ini juga emergency mendadak sekali Pak. Saya juga nggak tahu kan Pak Tok bilang, kalau nggak bilang, oh ini jadwalnya Pak Anies mau datang, saya lupa sama sekali. Sehingga tadi agak lama sedikit untuk mencari apa nih kira-kira materi yang bisa kita sajikan. Di sini saya bukan memberikan tausiah, memberikan apa, bukan. Saya hanya mengingatkan diri saya maupun bagi para jamaah sekalian. Baik. Dalam materi ini saya akan mencoba mengulas masalah ada 5 janji Allah untuk ya orang yang sholat subuh tepat waktu. Ada 5 tuh janjinya Allah kepada kita ini. Ya. Jadi sholat subuh merupakan salah satu sholat wajib dan daya tarik tersendiri di antara sholat wajib lainnya. Nih, sholat subuh nih, ada daya tarik magnet ya tersendiri bagi sholat subuh. Ya. Akan tetapi ada keutamaan istimewa di dalam sholat subuh. Hal ini disebabkan karena nilai yang tinggi di dalam syariatnya. Ya. Jadi ada dari tariknya tuh sholat subuh tuh. Ya. Selain kita itu alhamdulillah sholat subuh berjamaah di masjid, yang setiap langkah dari rumah menuju masjid ini mendapat pahala dari Allah yang berlipat ganda. Ya. Itu. Selain itu juga sholat qobliyah subuhnya saja, tadi saya nggak kebagian sholat qobliyah subuh, tentu udah ini aja, ya itu pahalanya sedunia dan seisinya. Qobliyahnya aja, bagaimana sholat subuhnya, ya kan? Lebih mulia daripada, dan disaksikan langsung oleh para malaikat dari Allah. Itu para nggak sholat subuh tuh. Nggak ke masjid, kurangin dia sholat subuhnya di rumah, dikurangi itu pahalanya, ya kan? Wah Pak Ato tuh paling depan, udah deh gue tambahin deh, ya, pas gitu, kayak gitu, ya sholat subuh itu, ya utama lebih daripada sholat lain. Ya, jadi sholat subuh tuh apalagi yang rumahnya dekat-dekat masjid ini, utamakanlah sholat subuh di masjid. Ya, utamakan, karena itu tadi pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Untuk apa kita di dunia ini kalau tidak mencari pahala untuk bekal akhirat nanti? Ya, ini Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita. Inilah bekal buat kamu untuk nanti menghadap saya, gitu kan? Nih, inilah. Ya. Mari kita semua tahu bahwa masing-masing sholat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Akan tetapi keutamaan dan keistimewaan di dalam sholat subuh ya lebih utama daripada sholat-sholat lain. Karena apa? Sholat subuh itu banyak godaannya. Orang enak-enak tidur, pakai AC, seger, azan.
Siapa yang mau ke air? Dingin ya. Wah, godaannya sama apa? Sama setan dilus-elus deh. Udah tidur aja gampang sholat. Coba. Godaannya lebih berat sekali. Orang udah datang ke situ, udah jalan, ada aja sakit perut lah mulus. Ya enggak? Udah mepet waktu pas di jalan godaan setan. Kentut lah di jalan, ambil air wudu lagi, balik lagi, udah macam-macam. Sholat subuh itu banyak sekali godaannya, ya. Sehingga, ya, sholat subuh merupakan nilai yang sangat tinggi. Rasulullah SAW mengetahui bahwasannya waktu sholat subuh adalah waktu yang sangat sulit, yang tadi kita bicarakan. Waktu yang sangat sulit. Apabila seseorang muslim dibiarkan begitu saja, sudah pasti akan memilih untuk tidur dan beristirahat sampai matahari terbit. Godaan setan tuh. Mending gua tidur dulu dan ntar masih lama lah, masih ada waktu lah. Tidur lagi. Tapi karena apa tadi godaan setan. Ya. Makanya orang yang masih saat sekarang ini belum sholat juga, itu masih digoda sama setan. Masih tidur, masih narik selimut lagi, pasang AC lagi, tarik lagi. Itu godaan setan. Masih digoda setan bagi orang yang belum sholat subuh sekarang ini loh. Ya. Masih menerima godaan setan. Jadi sholat subuh itu ya sangat banyak sekali godaannya. Sebab itulah Rasulullah mengkhususkan sholat subuh ini begitu istimewa, tentu tidak sama dengan sholat lainnya. Ya. Banyak sekali keutamaan sholat subuh. Banyak sekali keutamaan sholat subuh. Ya, salah satu keutamaan yang Rasulullah SAW akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Ya. Rasulullah SAW akan mendoakan bagi orang-orang umat muslim yang sholatnya tepat waktu di subuh. Doakan tuh oleh Rasulullah tuh. Mudah-mudahan nanti Pak, ya, kita semua bisa berkumpul dengan Rasulullah di akhir jalan. Ya, itu yang kita harapkan. Kita nggak mau kumpul dengan bintang film, kita tidak mau kumpul dengan Mick Jagger atau siapa itu, kita enggak. Kita kumpul dengan Rasulullah. Ya, karena kalau kita kumpul dan diakui sebagai umatnya Rasulullah, maka nanti akan mendapat air dari telaga Al-Kautsar di saat nanti. Siapa yang tidak mau itu? Pasti semuanya mau. Ya. Jadi kita bergegaslah datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Banyak yang utamaannya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, yang artinya, ya Allah berkahilah umatku selama mereka senang bangun untuk sholat subuh. Tuh doanya tuh Nabi Muhammad tuh. Minta kepada Allah, ya. Minta kepada Allah berkahilah umatku selama mereka senang bangun untuk sholat subuh. Ya. Senang dia sholat subuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu didoakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, maka tidak ada tidak ada hijab atau penghalang di antara beliau kepada Allah, karena kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah. Ya. Rasulullah itu paling dekat, ya. Rasulullah SAW itu paling dekat dengan Allah
Saya kemarin baru lihat filmnya, bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW. Dari mulai dia dilahirkan sampai dia sudah mulai dewasa. Kita akuin memang. Perjuangan beliau itu, kalau mungkin sekarang kiai-kiai sekarang mah udah nggak terlalu berat lah. Nggak terlalu berat seperti zamannya Rasulullah. Ya. Baru masih di dalam kandungan sudah ditinggal bapaknya. Ya kan? Baru di dalam kandungan sudah tinggal bapaknya. Sudah menginjak anak-anak ditinggal ibunya. Yatim piatu. Ditinggal baru ikut senang dengan kakeknya, meninggal kakeknya. Akhirnya dibawa oleh pamannya untuk ikut berdagang. Tapi di sana ketemulah sama pendeta yang menyatakan bahwa inilah Rasulullah yang ditunjuk Allah untuk menjadi Rasul untuk umat manusia. Dan dia bilang kalau saya masih ada umur, saya akan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Itu pendetanya dulu. Dia mengakui ada itu di dalam kitab-kitabnya. Cuman ya nggak tahu sekarang itu sudah mungkin lewat Kali Ciliwung banyak kali-kali lain, akhirnya nggak nyampe juga tuh ke umatnya sekarang. Itu dari kecil dari sampai dia diambil disusui oleh ibu susunya gitu ya. Sehingga perjuangannya itu memang kalau sekarang kita bilang lebih mudah sekarang karena apa? Orang sudah mempunyai dasar, oh inilah agama. Tapi kalau zaman dahulu, zaman istilahnya kalau besi udah karatan, ya, besi udah karatan, jahiliyah yang penyembah berhala, udah ratusan tahun datang Nabi Muhammad untuk merubah itu semua, betul-betul susah, betul-betul sulit. Ya. Kita lihat perjuangan beliau seperti itu. Kalau sekarang orang mau beribadah, mau memberikan tausiah, mengajak, apalagi zamannya elektronik ini, ingin cari menjadi YouTuber, ingin mencari apa tuh namanya istilahnya tuh, apa tuh kalau cari kumpulan tuh jumlah itu orang tuh YouTubers ya, nggak kayak itu. Seperti kayak gitu kan tuh banyak tuh begitu. Ada saya pernah dengar kalau saya ngomong begini nanti YouTuber saya pada kabur dong. Nah, jadi bukan karena lillahi ta'ala tetapi ingin jumlah followersnya banyak. Ya, followersnya ingin banyak. Follower tidak mau pergi, dia tidak mau berbicara yang menyimpang daripada agama. Jadi bukan karena Allah lagi, bukan karena dari hati, lubuk hatinya ingin mengajak orang-orang ini untuk menuju jalannya Allah. Tapi bukan itu, sudah. Karena apa? Ketakutan kehilangan followers. Ya, ketakutan tuh zaman sekarang. Kalau zaman Nabi dulu kan belum ada elektronik ini, berjuangannya betul-betul, wah, betul-betul susah lah. Ya. Sampai dia masih remaja saja ingin dibunuh, masih anak remaja. Ya untung ya, karena Allah sudah menciptakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk sebagai Nabi akhir zaman. Selalu sama Allah tuh selalu dilindungi. Ya, ada ini sampai dulu pernah Pak Ato cerita bahwa Nabi itu sudah 2 kali dibedah hatinya, disucikan hatinya ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi contoh, untuk menjadi panutan umat manusia akhir zaman ya. Jadi kita ini sudah beruntung lah, beruntung sekali kita bisa ditetapkan iman kita sebagai orang Islam. Untung tuh. Coba kalau misalnya, maaf, Pak Ato dilahirkan di Amerika, belum tentu Islam. Ya,
arwahnya Pak Harto nih masuk ke Uni Soviet atau masuk ke Tiongkok, belum tentu Islam. Belum tentu. Karena Pak Harto dilahirkan di Indonesia dengan bapak ibunya ini, insya Allah Islam. Tapi kalau belum tentu, itulah kelahiran manusia, tidak ada yang tahu di mana kita dilahirkan. Ya. Jadi saya waktu melihat sejarah Nabi Muhammad itu, nonton sendiri, nangis sendiri, sampai nangis saya. Karena apa? Melihat betapa perjuangan beliau itu betul-betul berat. Kalau kemarin-kemarin kan cerita, oh begini, oh begitu aja. Tetapi kalau kita melihat visualisasinya, difilmkan, itu baru film. Bagaimana kalau kita dulu sama-sama beliau dan kita beriman kepada betapa beratnya. Beliau juga difitnah, dicaci maki, dilempari sama orang-orang itu. Wah, udah. Ya tapi ada juga akhirnya Allah juga memberikan pertolongan dengan ada umat Nasrani yang menolong Rasulullah di saat dia dilempari batu oleh orang kafir. Jadi itu merupakan suatu simbol bahwa kita ini nggak usah ribut dengan agama lain. Allah juga akhirnya menurunkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agama. Berjaya. Banyak tuh yang orang-orang sekarang lalu tuh kafir tuh orang bilang nggak boleh, yang menentukan kafir tidaknya itu Allah, bukan kita. Ya. Belum tentu, karena Allah itu menerima ibadah kita tuh bukan hanya sholatnya, zakatnya, fitrahnya, hajinya, umrohnya, bukan itu menjadi suatu semata-mata itu, tetapi yang diterima oleh Allah, hidayah dari Allah, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Cuma dengan petunjuk-petunjuk yang kita terima, kita bisa menghindari perbuatan tercela, perbuatan yang tidak disukai Allah. Kita ada tuh rambu-rambunya, ya, sehingga kita wajib untuk melaksanakan rambu-rambunya Allah itu. Oh ini tidak boleh, oh ini boleh, oh ini. Allah bilang silakan. Di dunia hidup kamu di dunia ini bebas, terserah. Allah juga nggak butuh kita kok. Kita butuh Allah. Kalau kita butuh Allah, ya kita mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ya. DKM masjid ini memberikan warning kepada kita, oh di sana sebelah kanan itu untuk kamar mandi, kamar kecil. Sebelah kiri tempat kita untuk bisa ngopi. Itu harus warning tuh. Apa ya kita di situ kita membuang air kecil di tempat kita ngopi? Kan nggak boleh. Nah itulah Allah juga seperti itu. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Silakan berbuat sesukamu. Tetapi ingat, ya. Segala sesuatunya itu ada balasannya. Ya. Kalau Pak Harto bilang, kita sedekah 1 tumbuh 7. 7 tumbuh 10. Terus begitu satu bunga. Berapa yang kita dapatkan pahala dari Allah? Tapi kita tidak usah mengharapkan itu semua. Tinggal bagaimana Allah memberikan kepada kita rezeki yang kita terima. Allah itu sudah punya takaran untuk rezeki kita. Ada takarannya. Dan ada waktu-waktu tertentu. Ya. Ya. Kita tiap hari diwajibkan minta kepada Allah. Tiap hari kita berdoa, ya Allah berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kesuksesan, berikanlah kami jabatan, berikanlah kami rezeki yang barokah, berikanlah kami macam-macam, boleh sama Allah, karena Allah itu maha banyak, maha mempunyai, silakan minta. Semua insya Allah doa yang kita minta, insya Allah dikabulkan oleh Allah.
Cuma, nah cumanya, waktunya. Pak Ato ya Allah berikanlah uang kami 1 miliar. Dikasih sekarang, belum tentu Pak Ato melakukan apa yang pasti melenceng. Ya. Karena doanya dipaksakan. Pak Allah bilang, daripada Pak Ato ya gini terus dikasih deh 1 miliar. Tetapi sebetulnya belum jadwalnya Pak Ato terima uang itu, tetapi diberikan, pas insya Allah tidak bermanfaat. Tapi kalau sudah waktunya pas, apa yang dibutuhkan Pak Ato, ya, insya Allah itu bermanfaat, berfaedah. Ya, pernah pengalaman terjadi seperti itu. Ya, sehingga kita wajib mentaati segala perintah dan larangan dari Allah. Untuk sholat subuh, ya, dari Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah, jika Rasulullah SAW berdoa maka tidak ada hijab, atau yang tadi sudah di situ. Pada hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menunaikan sholat subuh maka berada dalam jaminan Allah. Kita melakukan sholat subuh jaminan Allah tuh, ya. Maka ia berada dalam jaminan Allah, dijamin oleh Allah kalau kita melaksanakan sholat subuh, apalagi sholat subuh berjamaah di masjid. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Jarang nih yang tahu nih, ya. Saya ulangi lagi, maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Kita udah dapat jaminan dari Allah nih untuk sholat subuh, ya. Tetapi apa? Ria, kepengen dipuji, kepengen dibilang alim, kepengen, tergelincirlah kita ke dalam neraka itu dari itu, ya. Jadi kita jangan mencari-cari, ya, hal-hal yang kurang baik. Di sini juga gitu. Kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Jadi kita jangan mengharapkan, ya, segala sesuatu dari Allah, karena Allah sudah memberikan jaminan untuk kita selalu dilindungi Allah, ya. Kita nggak usah merasa saya supaya dibilang sama Pak Aleh, wah ini Pak Tatang nih begini nih, apa ini, jangan. Sholat aja, jalan-jalan aja, cuma satu, kita gantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak yang selalu, ya, ingin, ya, selalu ingin dipuji orang, dilihat orang, ya. Selalu ingin dipuji, dihormati, pengen dibilang, wah dia hebat, ya. Kehilangan follower, nggak usah. Lanjutkan saja apa yang perintah Allah dan diniatkan kepada lillahi ta'ala. Jangan sampai, ya, kita tergelincir ke dalam api neraka, ya, ke dalam api neraka. Jangan sampai tergelincir. Itu yang harus kita perhatikan. Karena apa? Banyak, ya, sekarang ini. Kalau zaman Rasulullah itu sudah jelas, ya, perubahan
keimanan dari jahiliyah menuju Islam. Tapi sekarang banyak yang orang Islam menjadi jahiliyah. Kebalikannya tuh. Sekarang ini. Banyak seperti itu. Zaman Rasulullah itu ya sekali-sekali lah boleh kita lihat Pak di YouTube ya. Kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Betul saya tuh sampai nangis melihat perjuangan beliau. Ada sedikit ada kagumnya, ada sedihnya di situ perjuangan beliau. Jadi kembali lagi bahwa kita tetap istiqomah melakukan segala perintah-perintah Allah. Jangan kita mengabaikan. Karena bila kita mengabaikan apa yang perintah Allah harus kita kerjakan, maka Allah pun tadi sudah menjamin kehidupan kita. Insya Allah kita nanti di sana ketemu dengan para sahabat Rasulullah ya, dan kita dimasukkan ke dalam golongannya Rasulullah. Jadi banyak sekali ya keutamaan yang kita dapat di waktu subuh. Keutamaannya adalah Rasulullah akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Ya, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang penuh mendapat rahmat dari Allah. Jangan kita abaikan semua apa yang kita dapatkan. Jadi memang untuk saat sekarang ini Pak, ya, banyak sekali umat Islam yang terkadang sangat berat untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Banyak sekali. Contohnya aja seperti kayak di sini Pak, di lingkungan kita ini. Mungkin penduduk yang beragama Islam mungkin lebih dari 100, mungkin berapa ribu orang. Ya. Mungkin berapa ratus orang yang ada di sini yang beragama Islam. Tapi kenapa nggak mau sholat subuh berjamaah di masjid? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala berlipat bagi orang sholat subuh tepat waktu. Ya. Jadi kalau alhamdulillah kita ini masih istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah tepat waktu. Adapun keutamaan dan ganjaran yang akan diperoleh bagi mereka yang istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah tepat waktu, yaitu ada 5 tuh. Sholat tepat waktu dicintai Allah melebihi berbakti kepada orang tua berjihad. Sholat subuh tepat waktu saja dicintai Allah dan melebihi berbakti kita kepada orang tua dan berjihad. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Masuk surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Qatadah dan Rabi'ah bahwa Rasulullah bersabda, wah hilang lagi nih. Nah, inilah. Ya, tadi yang sudah kita terang bahwa Rasulullah juga akan, Allah tuh menjamin ya jika kita melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Jadi banyak hal-hal yang kita rasakan bahwa kita menjalankan sholat subuh berjamaah, satu, kita dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah. Kedua, tali silaturahmi kita juga kepada rekan-rekan kita, ya, insya Allah akan bertambah. Jadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya. Kita khususkan lagi untuk sholat subuh berjamaah di masjid-masjid yang terdekat di tempat kita. Karena banyak sekali, ya, orang-orang yang dekat dengan masjid itu enggan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, tadi karena apa? Karena sholat subuh itu sholat yang sangat istimewa dan sangat berat. Ya, lagi enak tidur, kita mendengar sholat azan, kita suruh sholat, suruh ke kamar mandi, malas. Karena tadi godaan setan yang berlipat-lipat di saat kita sedang tidur. Jadi kembali lagi, marilah kita istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah maupun sholat-sholat yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena materi yang saya berikan ini bukan untuk menggurui rekan-rekan, gurui jamaah. Ini hanya mengingatkan diri saya dan diri rekan-rekan, ya, untuk selalu istiqomah kita menjalankan sholat subuh berjamaah. Karena tadi banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan di dalam sholat subuh itu. Demikian dari saya, mungkin kalimat yang kurang baik itu datangnya dari saya, yang baik itu karena punya Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari saya demikian dan saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.